di sini ada dua variabel yang sudah saya buat tadi pada bagian variabel view. Ada hasil, ada kelas. Selanjutnya saya akan menginput data yang ada di Excel tadi ke program SPSS ini. Kita buka Excelnya terlebih dahulu. Di sini, sebelum saya input ke program SPSS, tadi ada yang terlewat ya. Jadi tujuan kita kali ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar untuk kelas A dan kelas B. Cara penginputan di SPSS-nya saya blok pada bagian kelas A terlebih dahulu. Kemudian saya copy, saya paste pada bagian hasil. Ini. Kemudian di sini adalah untuk hasil untuk kelas B. Kembali lagi ke Excel, saya copy untuk kelas B. Saya paste di bawah kelas A, tetapi pada bagian SPSS. Sini. Oke. Selanjutnya untuk pengelompokan kelas, kita buka Excel kembali. Untuk kelas A, kita blok seperti ini kodenya. Kemudian saya copy, saya paste di SPSS. Begitu pula pada kelas B, nanti di posisi sini. Ya, seperti ini proses penginputan data untuk uji independent sample test. Jika sudah yakin betul, langkah selanjutnya adalah saya klik analyze, kemudian comparison, lalu independent sample test. Ini muncul kotak dialog. Pada bagian hasil belajar, saya input ke sebelah kanan, yakni pada kotak tes variabel. Begini. Kemudian untuk kelas saya klik dulu seperti ini. Saya masukkan pada grouping variabel. Ini. Oke, selanjutnya klik define group. Ya, pada grup 1 kita tuliskan angka 1, kemudian untuk grup 2 kita tuliskan 2, angka 2 ini. Selanjutnya klik continue, lalu klik OK. Ya, di sini muncul untuk output SPSS, yakni output untuk uji independent sample test. Ada dua output, yang pertama output group statistik dan yang kedua adalah output independent sample test. Baik, output pertama ini grup statistik itu menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data penelitian yang sudah kita input di SPSS tadi, di mana di sini ada kelas A, kelas B untuk jumlah sampelnya sama 22 sampel. Kemudian mean itu adalah nilai rata-rata. Untuk kelas A itu 68, sekian, untuk kelas B 85, sekian. Nah, ini juga dijelaskan tentang standar deviasi dan standar error mean. Ini. Nah, selanjutnya seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita akan mencari tahu apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar matematika untuk kelas A dan kelas B. Itu caranya dengan melihat tabel pada bagian output independent sample test. Nah, di sini kita cari untuk nilai signifikansi untuk
equal varian assumption ya. Ini maksudnya adalah hasil dari uji parametrik untuk independent sample test, di mana dari hasil ini diperoleh nilai signifikansi Taylor sebesar 0,000. Nah, sebelum itu kita baca dulu dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample test. Di sini dasar pengambilan keputusan, jika nilai sig Taylor lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Pas di angka 0,05, kesimpulannya seperti apa? Ya, seperti itu mungkin pertanyaan yang sering muncul, tapi itu mungkin kasus khusus ya, karena jarang sekali angka signifikansi itu tepat di angka 0,05. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Kalau seperti itu kasusnya, penyelesaiannya dengan cara membandingkan antara nilai P hitung ini dengan P tabel gitu. Nah, tapi ini tidak perlu saya perpanjang dalam video ini karena dalam hal ini nilai signifikansi itu sudah merupakan pedoman yang akurat kalau digunakan untuk statistik dalam uji independen sample test menggunakan program SPSS.